Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam syahrun fihi tutahhiru anfusana minal ma'asi wal atham. Asyhadu an la Al-Malikul Quddus Salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kaffatil alam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aydan wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aydan fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Wa qala aydan ma fariha bi dukhuli Ramadan harrama Allahu jasadahu 'ala an-niran. Wa qala aydan syahrul Ramadan syahrun kataballahu 'alaikum as-siyama wa jannatu lakum qiyamah faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yawma waladatuhu ummuh. Wa qala al-ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridha maqlubi a'tihi mahabbataka wa ma'rifataka la ma
Ma'asyiral muslimin, saudaraku, segenap ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah, bil khusus yang saya hormati, yang kita cintai, segenap pengurus thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah wilayah Bogor Timur, Bapak Ketua beserta para pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati para sesepuh, para asatidz, para tuan-tuan guru, para pimpinan majelis taklim, para asatidz, asatidzah, juga yang saya hormati segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan tak lupa yang saya cintai, yang saya banggakan, para pemuda generasi penerus, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian yang semuanya saya hormati. Hadakumullah ila siratal mustaqim wa akramakumullah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita malam ini berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini, yaitu acara Majlis Manaqib Sultanul Auliya Ghausul A'zam Qutbul Alamin As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Semoga kita semua yang hadir dengan hati yang tulus ikhlas dibarengi rasa cinta kepada aulia Allah, dibarengi dengan takdim, takrim, mengagungkan dan memuliakan para aulia Allah. Di antaranya guru mursyid kita, para sahabat Syekhul Mukarram Asy-Syaikh Ahmad Sahibul Waba Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Semoga kita semuanya senantiasa selalu berada dalam bimbingan guru-guru kita, berada dalam hidayah Allah, selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan menuju ridhonya Allah, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita jadikan contoh, untuk kita tiru akhlak dan ibadahnya, yaitu baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau, selalu istiqomah menjalankan segala perintah beliau dan menjauhi larangan beliau, serta menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mensiarkan, mempertahankan ajaran-ajaran beliau, yaitu ajaran Islam. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat thariqah Qadiriyah wal Naqsyabandiyah rahimakumullah wa rahimakumullah, hadakumullah wa hadakumullah ila siratal mustaqim.
Insya Allah pada kesempatan majlis manaqib malam ini di Masjid Al-Hidayah Perumahan Paspampres, insya Allah dengan izin Allah saya akan menyampaikan beberapa poin materi yang berhubungan dengan masalah ibadah saum, ibadah puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Bapak Ibu, malam ini kita sudah berada di malam tanggal 30 di bulan Rajab, di penghujung bulan Rajab, bulannya Allah tahun 1442 Hijriah. Jadi kalau kita ingin ketemu bulan Rajab lagi harus tunggu 1 tahun lagi. Itu pun kalau umurnya kesampaian. Maka beruntunglah mereka yang telah berusaha berupaya membersihkan badannya, zahir batinnya di bulan Rajab dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini ditauhiril badan minal junub, untuk membersihkan badan kita dari berbagai dosa yang dahulu pernah kita lakukan. Bulan Rajab berakhir malam ini, besok terakhir, maka datanglah bulan Sya'ban, bulan ke-8. Bulan Sya'ban ini adalah syahrul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litathhiril qalbi minal uyub. Bulan Sya'ban ini untuk mensucikan, membersihkan hati kita dari berbagai aib, afatul qalbi, dari berbagai penyakit-penyakit hati, dibersihkan di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah. Manakala bulan Sya'ban pun berlalu, maka datanglah bulan yang sangat amat dinanti-nantikan kedatangannya, sangat amat dirindukan kedatangannya, sangat amat ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang-orang yang beriman, yang ingin meraih ridhonya Allah, yang ingin meraih berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yang sudah dijanjikan dan sudah disediakan oleh Allah di bulan itu. Tidak lain bulan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ditauhirir ruh, untuk mensucikan ruh kita, jiwa kita, supaya nantinya kita kembali fitrah, kembali suci. Karena asalnya ketika kita dilahirkan oleh ibunda kita, oleh umi kita ke alam dunia, itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tidak punya dosa. Maka beruntunglah selama 3 bulan berturut-turut, di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Allah, bulan Rasulullah, bulan umatnya Rasulullah, orang-orang beriman terus berusaha berupaya membersihkan badannya, zahir batinnya, membersihkan hatinya, jiwanya, ruhnya. Insya Allah mereka yang seperti ini akan kembali fitrah. Ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai
puasa Ramadan atau mengenai rukun puasa. Yang kedua mengenai perkara yang dapat merusak puasa kita. Yang ketiga mengenai puasa Ramadan yang dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang nantinya di akhirat oleh Allah akan dijadikan penghuni surga. 3 poin inilah yang akan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kira-kira ridhonya sampai jam berapa nih? Subuh. Sekarang udah jam 10 ya. Setengah 11. Setengah 11. Waktu berlalu begitu cepat. Setengah 11 kurang Berapa? 13 menit. Maka pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu yang begitu singkat secara efektif, efisien, menghasilkan berbagai macam amal soleh untuk bekal kita nanti di alam baqo, alam yang abadi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ikhwan akhwat thariqah radhiyallahu anhu sabandia rahimahumullah. Kama na'lamu annal amala yahtaju ila arba'ati khisalin. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya segala amal itu membutuhkan 4 perkara. Kita melakukan amal apapun, melakukan ibadah apapun, melakukan kebaikan apapun, segala amal yang kita lakukan butuh 4 perkara. Wahya an-niyatu wal ilmu was sabru wal ikhlas. Yang pertama, amal itu butuh niat. Karena sesungguhnya amal kita tidak akan sah tanpa didasari niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niat. Yang kedua, amal butuh ilmu. Karena sesungguhnya amal apapun yang kita kerjakan, kebaikan apapun, ibadah apapun yang kita lakukan, kalau tidak didasari dengan ilmunya, tidak akan beres. Hasilnya tidak akan bagus, alias berantakan. Maka amal butuh ilmu. Maka mencari ilmu dalam agama itu wajib, seperti wajibnya sholat 5 waktu. Sampai kapan kita harus mencari ilmu? Sampai kita dipanggil oleh Allah. Utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Long life education. Mencari ilmu sepanjang masa. Sepanjang akal kita masih sehat, maka kita tetap wajib mencari ilmu. Kecuali kalau kita sudah pikun. Jadi gampang saja kalau kita udah bosan mencari ilmu, cepat-cepat minta pikun saja. Berarti tinggal milih mau cepat pikun apa mau terus mencari ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, amal itu butuh kesabaran, kesabaran. Sabar ini dimiliki oleh para rasul. Sabar ini dimiliki oleh para nabi. Sabar ini dimiliki oleh para sahabat Rasulullah. Sabar ini dimiliki oleh para aulia Allah. Mereka seluruhnya adalah orang-orang yang sabar. Bahkan 5 orang Rasul ulul azmi
Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Kenapa mereka oleh Allah diangkat menjadi Nabi ulul azmi dari 124.000 Nabi, dari 315 orang Rasul? Karena mereka memiliki kesabaran yang luar biasa. Amal butuh sabar. Karena sesungguhnya amal tidak akan menjadi beres, tidak akan menjadi baik hasilnya kalau dikerjakan tanpa kesabaran. Berzikir butuh sabar. Bangun malam untuk tahajud butuh sabar. Tadi selesai sholat maghrib, ba'diyah maghrib kita melaksanakan sholat 10 rakaat dengan 5 kali salam. Sholat di akhir malam bulan Rajab butuh kesabaran. Apapun butuh kesabaran. Rumah tangga butuh kesabaran. Mencari ilmu butuh kesabaran. Ingin mendapatkan ridho Allah butuh kesabaran. Sabar ini penting. Yang keempat, amal butuh keikhlasan. Karena sesungguhnya amal apapun yang kita kerjakan, kalau dikerjakan tanpa adanya keikhlasan di dalam hati, semata-mata karena Allah, maka amal kita sebanyak apapun akan ditolak oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ikhwan, akhwat, Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kurang lebih sekitar 1 bulan 1 hari lagi dengan hari esok tanggal 3 Rajab, kita umat Islam khususnya di Indonesia, umumnya di berbagai belahan dunia, di seantero dunia akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka tentu untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, 4 perkara tadi harus diterapkan. 1 niat, 2 ilmu, 3 sabar, 4 ikhlas. Kalau tidak sabar, bagaimana mungkin kita akan bisa melakukan puasa? Harus menahan lapar, haus dari semenjak subuh sampai maghrib. Kalau tidak sabar, gagal dalam jalan. Baik. Yang pertama, amal butuh niat. Kita kan sebentar lagi mau puasa Ramadan nih. Puasa Ramadan yang kita kerjakan tidak akan sah kalau tidak didasari niat. Dan niatnya harus benar. Berbicara tentang niat, itu ada 2 macam menurut pendapat 2 orang imam. Pertama, pendapat Imam Malik. Yang kedua, pendapat Imam Syafi'i. Imam Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid daraini, beliau mengatakan niat puasa Ramadan itu boleh disekaligus-kan untuk 1 bulan. Niatnya dilaksanakan pada malam pertama bulan Ramadan. Ketika sudah masuk hilal tanggal 1 malam pertama Ramadan, maka pada malam itu kita niat puasa Ramadan untuk 1 bulan sekaligus. Malam kedua dan seterusnya sampai akhir Ramadan tidak usah niat lagi, karena niatnya sudah dirapel untuk 1 bulan sekaligus. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma sahri Ramadan kulli. Artinya, aku niat puasa Ramadan 1 bulan seluruhnya. Wajib karena Allah Ta'ala.
Tapi bagi umat Islam yang bermadhab Imam Syafi'i, kalau umpama pendapat Imam Malik mau kita pakai di malam pertama, tetap bagi mereka yang bermadhab Imam Syafi'i seperti di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina dan sekitarnya, tetap tiap malam wajib niat puasa Ramadan untuk puasa esok harinya. Karena salah satu di antara rukun puasa adalah yang pertama, niyatul lailan likulli yaumin bil fardhi. Wajib niat pada malam harinya untuk setiap hari kita puasa dalam puasa yang hukumnya wajib. Puasa yang hukumnya fardu, pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa qada Ramadan. Yang ketiga puasa yang dinajarkan. Puasa-puasa yang hukumnya fardu, maka niatnya wajib diinapkan malam harinya. Umpama besok kita mau puasa Ramadan hari pertama, niatnya malam hari. Sampai beberapa menit sebelum terbitnya fajar shadiq. Kalau fajar shadiq sudah terbit, waktu sudah datang, kita baru niat, nggak jadi puasanya, nggak sah puasanya. Tapi bagi orang tersebut tetap dia wajib menahan makan minum sampai maghrib, tak ubahnya seperti orang puasa aja. Ini akibat melalaikan niat. Annan niyata rukun beribadah, kata para ulama. Bahwasanya niat itu menjadi rukun, sesuatu yang wajib dalam segala ibadah. Sholat wajib niat, zakat wajib niat, puasa Ramadan wajib niat, ibadah haji wajib niat, apapun ibadah wajib niat. Nah, itu yang pertama. Jadi ini pendapat Imam Malik, boleh kita pakai di malam pertama saja. Nah, setelah kita laksanakan pendapat Imam Malik di malam pertama Ramadan, lalu kita niat pendapat Imam Syafi'i untuk puasa esok hari di hari pertama bulan Ramadan. Bagaimana niatnya? Nawaitu sauma godin. Sauma pakai sod. Sauma, jangan pakai sa, jangan sauma. Karena beda arti. Kalau sauma itu artinya puasa. Kalau salah baca, bacanya sauma pakai sa, itu artinya bawang putih. Kayak orang ajar. Ya. Hayya 'alal falah. Artinya mari menuju kepada kemenangan. Bersegeralah menuju kepada kebahagiaan dan keselamatan. Tapi kalau salah baca, lamnya bertasdid, itu artinya berubah. Hayya 'alal falah. Itu artinya mari kita mencangkul di sawah. Ini bukan ngajak sholat, ngajak macul. Karena al-falah itu artinya petani. Petani itu pekerjaannya nyangkul. Masih mending ngajak nyangkul di sawah mah. Kalau sawahnya luas, ini sawah sekotak di rumah. Bercanda dikit. Itu bukan yang paham, artinya masih sekolah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti niat puasa Ramadan jangan sampai sauma. Kalau sauma, apa itu sauma godin, aku niat besok beli bawang putih. Pakai sod. Nawa itu sauma godin. An adai fardhi sahri. Ramadoni bukan Ramadona. Ramadoni nunnya berbaris kasroh. Jangan Ramadona. Kalau niat puasa Ramadan yang 1 bulan itu Ramadona. Karena kalimat Ramadan di situ tidak
Ramadhani. Jadi nawaitu aku niat sauma godin puasa esok hari an adai parti sehari Ramadhani haji sanati menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini. Nah di situ ada kalimat haji sanati artinya tahun ini. Di puasa Ramadan yang besok akan kita laksanakan Ramadan tahun ini, bukan Ramadan tahun kemarin 1441 Hijriah, bukan tahun Ramadan yang akan datang 1443 Hijriah, karena Ramadan selalu datang pada tiap tahun. Jadi harus jelas Ramadan yang mana. Kalau besok kita puasa Ramadan tapi Ramadannya Ramadan tahun kemarin, namanya kodok. Kalau besok kita puasa Ramadan tapi Ramadannya Ramadan tahun akan datang, nggak jadi sebab Ramadannya belum datang. Makanya ibadah itu harus pakai ilmu. Sebanyak apapun kita beribadah, kalau tidak bisa ilmu, saya khawatir nanti di akhirat ibadah kita sia-sia ditolak oleh Allah. Itulah pentingnya peranan ilmu dalam ibadah. Makanya rata-rata para ulama itu orang-orang berilmu, para ulama itu bukan orang bodoh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niat puasa untuk puasa tiap hari yang kita laksanakan malam harinya, wajib niatnya malam harinya itu nawaitu shauma godin an adai fardhi sahri Ramadhani. Jangan Ramadana, apalagi Ramadono. Nanti kesananya kasih hidro. Warkop dong. Nawaitu shauma godin an adai fardhi sahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi saya baca di buku saya yang ditulis oleh Raden Ramadana. Itu bukan patokan. Karena orang yang menyusun buku dengan tulisan Latin, ketikan Latin, belum tentu mereka paham nahwu sorofnya. Dan kadang-kadang mereka basicnya bukan jebolan pesantren, mereka jebolan kuliahan. Enggak semua mahasiswa masih paham ilmu nahwu sorof. Nah, apa yang saya jelaskan ini ada keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah 1, 2, 3, 4. Di situ akan ketemu ada keterangan begini. Nawaitu shauma godin an adai fardhi sahri Ramadhani bil jari diidopati lima ba'dahu hadis sanati lillahi ta'ala. Itu ada di situ di kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris dan keempat dari bawah. Kalau di buku-buku yang di kitab Penghormatan tidak ada itu keterangan itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu poin pertama masalah niat puasa Ramadan. Jadi ibadah harus didasari ini. Yang kedua, kita persingkat. Sudah jam 11. Yang kedua, masalah orang yang merusak puasa Ramadan. Siapa dia? Dia adalah kamu. Siapa kamu? Ya dia. Artinya boleh jadi bapak-bapak pernah melakukannya. Apaan tuh? Yuk kita lihat. Di dalam kitab fikih diterangkan wajibu dan wajib ma'al qodoi disertai wajib kodok li saumi untuk puasa opo al kafaratul ujma melakukan kafaratul ujma wa takjir dan takjir liman alaman bagi orang afsada yang telah merusak orang tersebut saumahu akan puasanya fi Ramadan di bulan suci Ramadan yauman satu hari kamilan yang sempurna bijimain dengan sebab ia melakukan jima senggama persetubuhan badan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan sedang puasa. Datang orang ketiga, syaiton namanya, udah jadiin aja, kan itu
istiqam halal kok. Akhirnya terjadi pakai kok. Padahal lagi puasa, melakukan persetubuhan badan di siang hari bulan Ramadan. Bijima'in tamin, dengan jima yang sempurna. Asinibihi, yang melakukannya jima tersebut adalah dosa haram. Walaupun itu istri kita, sudah dinikahi oleh kita, tapi haram melakukan jimanya. Kalau jimanya dilakukan di siang hari bulan Ramadan sedang puasa, kecuali kalau malam harinya, silahkan bebas. Kata Allah dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatal siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan bagi kamu malam hari Ramadan untuk bercampur, untuk bergaul dengan istri-istri kamu. Istri-istri kamu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Kalau malamnya boleh habis sahur, itu kalau dulu. Sebelum sahur, habis taraweh boleh. Tapi kalau lagi puasa siang hari bolong, panas-panas, begitu-begituan, apa sih begitu-begituan? Ya begitu-begituan. Maka orang tersebut puasanya rusak, bukan batal lagi, rusak. Nah, bagi orang yang melakukan hal seperti ini, ada beberapa hukuman yang dikenakan kepadanya, karena dia telah melanggar hukum agama. Kita kalau melanggar hukum negara, dihukum kena sanksi, karena ada aturan negara. Demikian pula kita melanggar hukum agama akan kena sanksi, akan kena hukuman nanti azab di akhirat. Yang pertama, orang yang melakukan hal seperti itu wajib ditakjir. Yang kedua, dia tetap harus menahan dari makan dan minum sampai maghrib, karena dia merusak puasa dengan jima. Yang ketiga, nanti Syawal wajib qadha dari satu hari puasa Ramadan yang dirusaknya dengan jima. Yang keempat, dia wajib melakukan al-kafaratul ujma. Kafaratul ujma itu ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama, memerdekakan seorang hamba sahaya, abid atau amat. Seperti zaman Rasulullah, ada seorang sahabat Rasulullah, orang Arab Badui, namanya Bilal bin Rabah. Beliau ini seorang budak belian yang pada waktu itu beliau berada dalam kekuasaan orang-orang kafir. Satu hari Bilal bin Rabah mengatakan ahad, kedengaran oleh majikannya. Lalu ditanya, apa yang kau katakan? Ahad. Apa itu ahad? Apa maksudnya? Tuhanku Maha Esa, qul huwallahu ahad, la ilaha. Disiksa itu Bilal, dibawa ke Gunung Sahara pada pasir. Di atas hujan ditaruh sebuah batu yang besar. Dari pagi sampai sore terus dijemur, bukan dikasih makan. Akhirnya Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan akhirnya beliau menjadi pengikut Rasulullah, dan beliaulah orang yang paling pertama kali diperintah oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan setelah turun perintah sholat 5 waktu. Zaman sekarang nggak ada Bilal bin Rabah, ada Bilal Jalaluddin. Nggak ada hamba sahaya sekarang. Maka kafaratul ujma pilihan pertama berarti kita nggak bisa melakukannya. Masih ada pilihan yang kedua, apa? Kata Allah, syiamu syahraini mutatabi'aini, wajib melakukan puasa 2 bulan berturut-turut selama 60 hari. Tuh gara-gara
kafaratul uzma. Makanya kalau bisa lagi puasa mah ya jangan deket-deket istri lah, apalagi pengantin baru. Aduh, ribet banget itu. Lagi puasa mah kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak baca Quran. Jadi yang banyak melihat sama kita Quran, yang banyak dipandang. Jangan mentang-mentang pengantin baru, bentar-bentar yang dipandang istri itu cantik. Allah. Makanya kalau bisa menikahkan anak kita, ya kalau bisa jauh dari bulan Ramadan. Ini realitanya kadang-kadang kebanyakan menikahkan anak di bulan Saban, tanggal 15 Saban. Itu kalau udah mendekati Ramadan, khawatir namanya pengantin baru masih kenceng. Takutnya lagi puasa nggak kuat gitu loh. Kan setan pinter. Gimana caranya supaya puasa rusak? Digoda, nafsunya muncul. Hati-hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau begini jorok kasih. Jorok kasih. Harus disampaikan ini. Sebab ada kaitannya dengan hukum nanti. Kita harus paham. Nah, kalau umpama pilihan kedua dari kafaratul uzma kita nggak sanggup, harus puasa 2 bulan berturut-turut selama 60 hari. Jangankan puasa 60 hari, puasa Ramadan 1 bulan aja kita maksain setengah mati. Umpama. Maka pilihan yang ketiga, ini pilihan terakhir, tidak ada lagi pilihan. Pilihan yang ketiga yang wajib kita laksanakan apa? Kata Allah, "It'amu sittina miskinan." Wajib memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Kalau umpama bapak ibu pernah begitu dulu, Ramadan tahun sekian lah, waktu pengantin baru umpama udah beli nasi padang 60 bungkus, bagikan kepada fakir miskin, antri ke rumahnya. Insya Allah. Ada yang begitu dulu, begitu ada. Jangan aku malu lah. Jawabannya ada di hati masing-masing. Karena hati itu nggak pernah dusta, hati itu selalu jujur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wajib dibayar, kalau enggak nanti urusannya dengan Allah. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah hari kiamat. Nah, itu yang kedua. Poin yang ketiga, yuk kita laksanakan ibadah puasa Ramadan yang tinggal 1 bulan lagi, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya puasanya jangan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja. Puasanya jangan hanya sekedar menahan kardik dari keinginan syahwat saja. Tapi juga kita harus mampu berusaha menahan seluruh anggota badan kita, menjaga seluruh anggota badan kita, memelihara seluruh anggota badan kita, mencegah seluruh anggota badan kita dari melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Kita jaga dari mulai kedua mata, kedua telinga, lisan, kedua tangan, perut, kemudian terus ke bawah sampai kedua telapak kaki. Kita cegah anggota badan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena tidak ada artinya kita puasa menahan lapar haus, menahan kardi dari ingin syahwat, kalau kita enggak bisa menahan anggota badan kita yang lainnya dari perbuatan dosa. Akhirnya puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus dan tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari Allah. Sehingga Rasulullah pernah mensinyalir, pernah beliau bersabda dalam hadisnya, "Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal jum' wal 'athas." Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya, yang mereka dapatkan melainkan hanya lapar dan haus. Itu oleh karena puasanya puasa perut dan puasa farji. Anggota badan lainnya enggak puasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, puasa yang dapat mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, tentu puasa seluruh anggota badan kita, zahir batin. Jadi yang puasa bukan perut saja, yang puasa bukan si entong saja. Entong
Allah berfirman dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 133, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Yuk kita laksanakan kewajiban puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, dengan puasa seluruh anggota badan, jangan hanya puasa perut saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, supaya nanti kita termasuk termasuk dari orang-orang yang beruntung, selamat sejahtera berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu segenap jamaah Thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah rahimahullah. Mari kita sama-sama akhiri acara manaqib pada malam ini dengan mengucapkan hamdalah dan dengan membaca tasbih kafaratul majlis dan dengan membaca sholawat diiringi menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
Ada Allah